Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Ashifa, Hilda Inayah, Nurul Islamiyah, dan Putri Ariandini akan memaparkan materi mengenai teori pra-human relation dan teori human relation. Human relations merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kelancaran dan keberlangsungan suatu kegiatan apapun, terutama dalam suatu organisasi ataupun dalam hal pekerjaan. Karena suatu hubungan antara manusia yang baik akan menciptakan keharmonisan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Human relations merupakan kegiatan memanusiakan manusia dengan dilakukannya dengan menggunakan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi yang menggunakan teknik informal. Maksud dari memanusiakan manusia ialah bagaimana perusahaan menganggap karyawan yang ada di perusahaan tersebut sebagai manusia seutuhnya secara psikologis. Bukan hanya mengedepankan fisiknya saja, tetapi juga memperhatikan psikologis dan psikis daripada karyawan agar karyawan merasa dihargai dan tidak hanya menjadi mesin pekerja saja. Berikutnya teori pra-human relations. Di dalam buku Jack Halloween yang berjudul Applied Human Relations and Organizational Approach, dijelaskan bahwa meskipun tidak dapat ditemukan tanggal berapa gerakan human relations dimulai, tetapi dapat disebutkan tahunnya, yaitu 1850, di mana perhatian banyak ditumpahkan kepada kebutuhan para pekerja dan bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi keseluruhan produktivitas. Kemudian pada tahun di sekitar peralihan abad muncul Frederick Taylor dengan teorinya yang terkenal yang diberi nama scientific management. Teori ini menyatakan bahwa produktivitas yang lebih besar akan dapat diperoleh dengan memerinci tugas-tugas secara khusus. Tujuan utama dari teori ini ialah untuk menghilangkan antagonis antara majikan dan bawahannya. Adapun teori human relations, secara singkat, human relations adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan pengertian, kesadaran dan kepuasan psikologis. Dalam arti luas, human relations mencakup interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala bidang kehidupan, dengan orang lain dalam hubungan kerja ataupun dalam organisasi. Human relations adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang spesifis, melainkan suatu aktivitas yang merupakan action oriented untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Human relations sebagai telaah perilaku manusia dan antara hubungan dalam organisasi dengan tujuan mengembangkan kebutuhan dan sasaran-sasaran pribadi dengan kebutuhan dan sasaran-sasaran organisasi secara menyeluruh. Adapun beberapa pengertian human relations oleh para ahli. Menurut Hasibuan, human relations adalah hubungan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan ketersediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Yang kedua, menurut Davis, hubungan relations adalah interaksi orang-orang dalam situasi kerja yang mampu memberikan motivasi kerja bagi para karyawan untuk bekerja sama secara produktif
kooperatif, dan untuk mencari kepuasan ekonomi, psikologis, dan kepuasan sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas siapa itu Mary Parker Follett. Mary Parker Follett adalah seorang pekerja sosial untuk Amerika Serikat, konsultan dan berbagai pengarang buku dalam bidang demokrasi, hubungan antar manusia, dan manajemen. Ia bekerja sebagai seorang ahli teori manajemen dan politik, yang kemudian dikenal karena memperkenalkan berbagai istilah seperti pemecahan konflik dan tanggung jawab kepemimpinan. Nah, menurut Mary Parker Follett, tidak seorang pun dapat menjadi manusia utuh kecuali sebagai anggota suatu kelompok. Dengan hal itu juga, Follett membenarkan pendapat Henry Fagnol yang mengatakan bahwa pekerja dan manajemen mempunyai kepentingan yang sama sebagai anggota organisasi yang sama. Dalam bidang hubungan manusia dan struktur organisasi, Follett melopori kecenderungan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh aliran tingkah laku dan ilmu manajemen yang muncul. Follett percaya bahwa tidak seorang pun dapat menjadi seorang yang utuh kecuali sebagai anggota sebuah kelompok. Manusia tumbuh lewat hubungan mereka dengan manusia yang lain dalam organisasi. Nah, Follett amat percaya pada kekuatan kelompok serta tempat individu dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Menurut Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat manusia. Follett menganggap keyakinan Taylor benar, yaitu bahwa pekerja dan manajemen mempunyai tujuan yang sama sebagai anggota organisasi yang sama. Organisasi dianggap sebagai suatu komunitas tempat manajemen dan karyawan bekerja secara harmonis tanpa salah satu pihak menguasai pihak yang lain, serta mampu menyelesaikan segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. Follett juga berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Follett pun yakin bahwa perusahaan seharusnya memberikan pelayanan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan harus dikaitkan dengan kesejahteraan umum. Mary Parker Follett mengemukakan 3 pendapat utama yang amat penting dalam bidang pengurusan pada masa dahulu dan sekarang, yaitu 1. Sebuah organisasi seharusnya dijalankan sebagai community, khususnya di antara pihak pengurus dan pihak bawahan, agar bekerja sama antara satu sama lain untuk mewujudkan keadaan yang harmoni dan sebuah organisasi. 2. Masalah sepatutnya diselesaikan di antara pihak pengurus dan pihak pekerja, agar sesuatu penyelesaian dapat dicapai dan memuaskan kedua belah pihak. 3. Pengurus sepatutnya bertindak sebagai pembimbing dalam sebuah organisasi dan perjalanan dalam pekerjaan sepatutnya di bawah kawalan pekerja. Pandangan Elton Mayo dan Fritz Roethlisberger. Elton Mayo sering disebut sebagai orang yang memulai pergerakan hubungan manusiawi atau Human Relation Movement. Elton Mayo menyimpulkan bahwa produktivitas kerja tidak ditentukan oleh faktor cahaya dan besaran upah, melainkan oleh bagaimana organisasi memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan human relation dalam organisasi. Hubungan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, dan antara bawahan dalam suatu organisasi akan membentuk iklim komunikasi yang baik. Hal ini sangat berpengaruh besar dalam menjembatani terciptanya peningkatan semangat kerja dan produktivitas pegawai di dalam organisasi tersebut. Gerakan Human Relation sebetulnya dimulai dengan Hawthorne Studies yang dikerjakan oleh para peneliti di bawah bimbingan Fritz Roethlisberger. Salah satunya Elton Mayo yang kemudian dianggap sebagai bapak studi Hawthorne karena berhasil mengidentifikasi efek pencahayaan terhadap hasil kerja para pekerja pabrik baja di Illinois. Komunikasi interpersonal penting dalam mengubah perilaku seseorang dengan cara membangun interaksi dan suasana nyaman sehingga dapat memberikan motivasi dalam pekerjaan. Teori ini juga menyarankan strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan menciptakan organisasi yang dapat membuat individu mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan produksi organisasi atau perusahaan. Persamaan dari
ketiga teori. Dari kedua pandangan dapat ditarik persamaan, yaitu menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang disebabkan karena hubungan manusiawi atau interaksi. Dan semua itu tentunya memerlukan sebuah proses komunikasi yang efektif, serta masalah sepatutnya diselesaikan di antara pihak pengurus dan pihak pekerja, agar sesuatu penyelesaian dapat dicapai yang akan memuaskan kedua belah pihak. Serta teori tersebut beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi agar dapat membangun suasana akrab dalam kerjasama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerja dengan perasaan puas dan dalam proses pembuatan keputusan. Tujuan human relation. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri manusia sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan konflik seminimal mungkin. Yang kedua, memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Yang keempat, menumbuhkan sikap kerjasama. Yang kelima, menghilangkan sikap egois atau paling benar. Dan yang terakhir, yang keenam, menghindari dari sikap stagnan karena manusia adalah makhluk homo socius, mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain, serta memberikan bantuan. Dalam menjalin hubungan dengan manusia, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pegangan untuk mengembangkan human relation yang lebih baik. Prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh Keith Davis. Prinsip yang pertama yaitu kepentingan individu. Prinsip ini menjelaskan bahwa kepentingan individu harus diperhatikan pada setiap pegawai dan mengenali perasaannya masing-masing. Selain itu, memastikan perlakuan masing-masing orang terhadap individu, pegawai, pekerja, dan sebagainya juga penting dilakukan agar semangat kerja dapat meningkat dan kinerja dapat memuaskan. Prinsip yang kedua yaitu saling menerima. Prinsip ini menjelaskan bahwa pegawai, pekerja, dan manajemen atau atasan perlu adanya sikap saling menerima sebagai individu dan kelompok, serta kebutuhan untuk saling menghormati fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Memahami antara pimpinan dan bawahan juga diperlukan dalam melakukan berbagai tugas yang diberikan. Sikap saling menerima terjadi ketika individu secara formal dan informal diberikan keanggotaan dalam organisasi dan menandakan kecocokan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu kepentingan bersama. Prinsip ini menjelaskan bahwa pegawai, pekerja, dan manajemen saling terikat satu sama lain dari kepentingan bersama. Adanya keterkaitan ini untuk terciptanya tujuan organisasi yang dilakukan secara bersama melalui kerjasama seluruh komponen organisasi. Kerjasama yang dilakukan karena adanya kepentingan bersama juga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dan berpengaruh baik bagi perilaku anggotanya. Selanjutnya, kepentingan bersama yang dilakukan melalui kerjasama dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan keselarasan hubungan antar manusia, kelompok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kepentingan bersama berhasil dilakukan, maka keamanan individu dan kemampuan mereka dalam bekerja juga dapat dikatakan sukses. Prinsip yang keempat yaitu keterbukaan komunikasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa berbagai gagasan, informasi, dan perasaan dengan seluruh komponen organisasi sangat penting sebagai jalan menuju pemahaman dan keputusan yang lebih baik. Komunikasi terbuka juga penting dilakukan untuk memperoleh saling pengertian maupun pelaksanaan tugas secara efektif dan lain sebagainya. Prinsip yang kelima yaitu partisipasi pegawai. Prinsip ini menjelaskan bahwa hasil yang lebih baik dapat terjadi melalui adanya keseimbangan dalam melihat sudut pandang orang-orang di semua tingkatan di organisasi. Partisipasi pegawai juga dilakukan dengan melibatkan partisipan dalam menyampaikan pendapat, ide, maupun saran bagi komponen dalam organisasi. Keuntungan adanya partisipasi pegawai diantaranya mendorong keputusan yang lebih baik, menggunakan kreativitas seluruh pegawai, motivasi dan kepentingan bersama yang saling menguntungkan, mendorong orang-orang menerima tanggung jawabnya, mengembangkan moral dan mendorong dalam menerima perubahan. Prinsip yang keenam yaitu identitas lokal. Prinsip ini menjelaskan bahwa individu dapat menerima kesempatan terbesar untuk pengakuan, kebanggaan, dan kepuasan kerja melalui identifikasi dalam unit kerja lokalnya.
Adanya kesempatan-kesempatan seperti kepuasan kerja ini bisa didapat melalui adanya perlakuan baik dan kepuasan yang dapat terdiri atas gaji dan kesempatan promosi dan lain sebagainya. Prinsip yang ketujuh yaitu keputusan lokal. Prinsip ini menjelaskan bahwa orang-orang yang paling dekat dengan masalah yang memengaruhi diri mereka sendiri dapat mengembangkan solusi yang paling memuaskan jika diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, jika ada masalah yang terjadi pada diri mereka, jika diberi wewenang untuk menyelesaikannya, maka mereka sebenarnya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi-solusi yang juga dapat memuaskan. Prinsip yang terakhir yaitu standar moral yang tinggi. Prinsip ini menjelaskan bahwa dasar yang paling tepat untuk menilai keberhasilan sebuah tindakan yang melibatkan orang-orang adalah ujian moralitas dan itu berpengaruh pada hak asasi manusia. Standar moral yang tinggi juga harus diperhatikan pada setiap tindakan, sikap, ataupun perilaku sebagai profesional, pimpinan, dan pekerja. Moral yang tinggi juga dapat merupakan ciri khas human relation yang baik dalam organisasi. Moral termasuk dalam rangkaian sikap pegawai, perasaan, dan kepekaan perasaan itu sendiri. Dan untuk melihat moral secara khusus, seseorang harus melihat sikap ini dalam kaitannya dengan kelompok tertentu dan kondisi organisasi tertentu. Kesimpulannya, hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi kerja ataupun dalam organisasi kekaryaan. Tujuan human relation ialah untuk memenuhi kebutuhan antar individu yang satu dengan yang lainnya, memperoleh pengetahuan dan informasi baru, menumbuhkan sikap kerjasama, menghilangkan sikap egois atau merasa paling benar, menghindari dari sikap stagnan, merubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain, serta memberikan bantuan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.